Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mahasiswa sekalian, setelah ada 5 pertemuan dan 1 tugas, kita hari ini bertemu di pertemuan yang ke-7 dengan materi baru setelah kita midtest kemarin dengan tema Asbabun Nuzul. Baik, mari kita perhatikan bersama-sama, kita bahas dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara sekalian, kita langsung saja ke materi yang ada. Bagian besar Al-Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum. Artinya, ayat-ayat Al-Quran itu lebih banyak yang sifatnya umum. Makanya ada hadis yang fungsinya sebagai syarah dari Al-Quran. Jadi hadis itu menjelaskan isi Al-Quran yang pada umumnya bersifat umum. Tetapi kehidupan sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada peristiwa khusus, ya. Jadi ada konteks-konteks yang khusus, ada kejadian-kejadian khusus yang memerlukan penjelasan hukum. Kemudian biasanya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal-hal tertentu tersebut. Beberapa ulama ada yang membahas asbabun nuzul, ya, artinya tidak sedikit para ulama itu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Di antaranya ada ulama yang bernama Ali bin Madini, guru dari Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Wahidi, beliau menyusun kitab dengan nama Asbabun Nuzul, kemudian Al-Ja'bari dalam kitabnya Raudatut Ta'arif fi Rasmil Masahif, juga kitabnya yang lain Kanzul Ma'ani, kemudian yang terkenal juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian yang kelima As-Suyuti, ya. Secara khusus beliau menulis kitab Lubabun Mangkul fi Asbabin Nuzul. Ini artinya perhatian para ulama tentang sebab turunnya ayat itu begitu banyak. Begitu kita lihat beberapa nama para ulama. Kemudian para ulama itu berpedoman dalam mengetahui asbabun nuzul itu, mereka berpedoman dengan riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang berasal tentunya riwayat tersebut dari Rasulullah, atau tidak hanya dari Rasulullah, tapi riwayat tersebut yang sahih itu datangnya dari para sahabat. Nah, kalau berbicara tentang riwayat yang sahih, ya tentunya sama dengan ilmu hadis, dianggap dia hadis yang sahih dengan beberapa syarat kesahihan. Yang pertama, ittisalus sanad. Artinya sanad itu bersambung, tidak terputus, bersumber langsung dari Rasulullah terus ke para sahabat dan terus riwayat hadis dan sampai kepada kita. Dan yang kedua adalah turrawi. Yang meriwayatkan hadis itu tentunya orang-orang yang adil. Yang ketiga thiqah, ya, kuat hafalannya, ya. Kemudian ada musyaz, tidak ada pertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Ada mul'illah, tidak ada hal-hal yang meragukan tentang kesahihan tersebut. Inilah beberapa kriteria riwayat yang sahih, sama dengan hadis yang sahih. Jadi berbicara asbabun nuzul, ya, sebab ayat turun, maka tidak lain dan bukan harus ada riwayat yang menyatakan kapan, di mana, konteksnya apa, ayat tersebut turun. Tentunya informasi ini
tidak bisa lepas dari periwayatan yang sahih. Sumbernya dari Rasulullah. Kemudian yang kedua tentunya dari sahabat. Kenapa dari sahabat juga diambil? Karena para sahabat itu pada umumnya hidup sezaman dengan Rasul, mengetahui kapan, di mana ayat itu diturunkan, sehingga sangat layak. Kalau berbicara asbabun nuzul, periwayatannya juga diambil dari para sahabat. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, ya, ketika kutanyakan kepada Ubabah mengenai suatu ayat Quran, jadi Muhammad bin Sirin menjawab, bertakwalah kepada Allah, berkatalah yang benar. Orang-orang atau sahabat yang mengetahui mengenai apa Al-Quran itu diturunkan telah meninggal. Artinya pesan dari kata-kata ini adalah jangan sampai para sahabat yang tentunya mereka mengetahui tentang konteks ayat itu turun, mereka sudah tiada, jangan sampai informasi tentang ayat itu turun disampaikan dengan sesuatu yang tidak benar atau tidak merujuk dari periwayatan para sahabat. Jadi, walaupun mereka meninggal bukan berarti informasi itu ya bisa sembarangan saja mengenai konteks teks ayat itu diturunkan. Maka kata Muhammad bin Sirin, ketika kutanyakan kepada Ubabah mengenai satu ayat Al-Quran, dijawabnya, bertakwalah kepada Allah. Jadi, takutlah kepada Allah, jangan sampai menyampaikan sesuatu tentang Al-Quran yang sumbernya tidak benar. Kemudian Al-Wahidi mengatakan, sekarang setiap orang suka mengada-ngada dan berbuat dusta, yang menempatkan kedudukannya dalam kebodohan, tanpa memikirkan ancaman berat bagi orang-orang yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat. Artinya apa? Semakin kekinian, maka sangat diperlukan periwayatan yang benar. Perlu sumber-sumber yang bisa dipercaya. Jangan sampai ketika kita berbicara tentang suatu ayat, ternyata konteksnya tidak benar. Dengan tahunya kita asbabun nuzul, konteks ayat itu turunkan, ya, maka kita bisa lebih memahami, ya, memahami apa dan bagaimana serta apa tujuan ayat itu turunkan. Itulah di antara fungsi tahunya kita asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Setelah diselidiki, sebab turunnya ayat itu berkisar dari dua hal. Ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran itu ada dua hal. Yang pertama, asbabun nuzul itu berkaitan dengan sebuah peristiwa. Jadi kalau ada terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran ya, yang menceritakan tentang peristiwa itu. Jadi ada kejadian. Dan kejadian ini perlu ayat di sana, ya, dengan sebab kejadian itu turunlah ayat. Nah, contoh, dari Ibnu Abbas mengatakan ketika turun ayat 26, surah 26, di ayat Asy-Syu'ara, ayat 214, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wa anzir asyira akal aqrabin. Ya. Ketika turun ayat ini, Nabi pergi dan naik ke Bukit Sofa, lalu berseru, wahai kaumku, karena ayat ini perintah kepada Nabi untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabatnya, maka Nabi pun naik ke Bukit Sofa, kemudian memanggil kaumnya. Maka kaumnya itu berkumpul, kemudian Nabi berkata, bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang hendak menyerangmu? Percayakah kamu apa yang kukatakan? Maka kaum Nabi semua menyatakan, kami percaya. Kami belum pernah melihat engkau berdusta. Ya. Kemudian Nabi bertanya kembali, melanjutkan perkataannya. Aku memperingatkan kamu tentang siksa yang pedih.
Dan di antara kaum Nabi itu ada paman Nabi yang hadir juga. Jadi kalau Nabi itu pada dasarnya karena punya sifat Al-Amin, maka mereka pasti percaya. Karena Nabi itu tak pernah berdusta. Tapi kalau sudah bicara yang disampaikan Nabi itu tentang ajaran Islam, tentang siksa yang pedih, muncullah penolakan. Di antaranya dari pamannya Nabi Abu Lahab. Abu Lahab kemudian berkata, celakalah engkau. Apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini? Lalu dia berdiri, maka turunlah surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Yang celaka itu bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka itu Abu Lahab dan istrinya. Nah, jadi ada peristiwa ya yang terjadi kemudian turunlah ayat. Apa peristiwanya? Peristiwa tentang turun ayat untuk memberi peringatan, kemudian Nabi memberi peringatan, kemudian Abu Lahab berkata celaka, untuk apa kau kumpulkan kalau untuk cerita tentang Islam? Nah, maka turunlah surah Al-Lahab. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu karena apa? Karena terjadi satu peristiwa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, biasanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran itu karena ada suatu pertanyaan. Ya, ada pertanyaan yang pertanyaan ini bagi Rasul tentunya tidak sembarangan Rasul menjawabnya. Karena Rasul itu sifatnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata-kata menyampaikan sesuatu itu kecuali sesuatu itu memang merupakan wahyu. Apalagi tentang sebuah hukum. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah ini seorang istri, kemudian dizihar oleh suaminya. Lalu Khawlah itu datang kepada Rasulullah mengadukannya bahwa dia dizihar oleh suaminya. Dalam riwayat tersebut Aisyah berkata, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Jadi sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul itu adalah yang kedua karena ada pertanyaan. Pertanyaan itu contohnya misalkan dari Khawlah binti Tha'labah yang dikenakan zihar oleh suaminya. Lalu dia datang kepada Rasulullah mengadukan hal itu. Dalam hal ini Aisyah berkata, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khawlah itu sekalipun tidak seluruhnya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, katanya, Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah berapa kali aku mengandung karenanya. Sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan zihar kepadaku. Ya Allah, sungguhnya aku mengadu kepadamu. Aisyah berkata, tiba-tiba dengan pertanyaan itu turunlah ya Jibril membawa ayat Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 1. Jadi ketika ada pertanyaan tentang bagaimana kondisi seseorang dalam sebuah hukum, dalam hal ini zihar, ya, maka jawabannya dengan turunnya ayat Al-Quran dengan contoh Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 1. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim. Baik, saudara sekalian, kita masuk ke definisi. Ya, kalau tadi sebab asbabun nuzul itu, kemudian apa sebenarnya asbabun nuzul tersebut? Disebut dia asbabun nuzul karena asbabun nuzul itu adalah sesuatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Untuk satu, menerangkan status hukumnya. Kemudian pada masa hal itu terjadi, kapan, ya, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan, kejadian atau ada pertanyaan. Itulah asbabun nuzul. Sesuatu yang
karenanya Al-Quran itu diturunkan, sifatnya itu biasanya tentang hukum sesuatu, status hukumnya, kemudian kapan terjadinya. Dan biasa itu karena sebab kejadian atau karena ada pertanyaan. Selanjutnya, untuk apa kita mengetahui asbabun nuzul? Apa faedah mengetahui asbabun nuzul? Yang pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum. Kenapa hukum itu ditetapkan? Maka dengan tahunya kita asbabun nuzul, maka kita tahu hikmah kenapa hukum itu ditetapkan. Dan perhatian syara atau perhatian hukum terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena sayangnya kepada umat. Jadi hukum itu ditetapkan, diundangkan, ya tentunya untuk kepentingan umat manusia. Itulah dia. Contoh, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2-5 itu berbicara tentang sifat orang-orang mukmin. Ayat 6-7 berbicara tentang sifat orang kafir. Ayat 8-20 berbicara tentang sifat orang munafik. Jadi ketika kita tahu bagaimana sifat orang mukmin, ketika kita tahu bagaimana sifat orang kafir, ketika kita tahu sifat orang-orang munafik, tentunya ini ada manfaatnya untuk kita. Sehingga kita bisa membedakan mana tentunya hikmah, mana orang mukmin, mana orang kafir, mana orang munafik. Itu salah satu contoh, misalkan ini diriwayatkan oleh Al-Faryabi dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid. Yang kedua, manfaatnya adalah mengkhususkan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu umum. Jadi kalau ada suatu hukum yang sifatnya umum, kemudian dengan asbabun nuzul, dia dibatasi hukum tersebut. Contoh Al-Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 44 tentang seorang Yahudi yang menasihati keluarganya agar tetap dalam Islam. Ya, orang Yahudi dia tidak beragama Islam tapi menasihati keluarganya agar tetap Islam. Ini kan luar biasa sekali. Jadi orang yang tidak beragama Islam tapi menasihati keluarganya agar tetap dalam keislaman. Khususkan nasihat itu kepada keluarganya agar tetap dalam Islam. Sementara dia orang ya Yahudi. Dikatakan oleh Al-Wahidi, Al-Ta'labi dari Al-Kalbi dari Abu Salih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, apabila lafal yang diturunkan itu lafal umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap selain bentuk sebab. Contoh, Al-Quran surah An-Nur ayat 23-25 turun berkenaan dengan Aisyah. Secara khusus ayat ini tentang Aisyah. Atau Aisyah dan istri-istri Nabi lainnya. Ya. Jadi ini dikhususkan ya. Ayat itu bicara umum, kemudian ada dalil yang mengkhususkannya. An-Nur ayat 23-25 berbicara tentang Aisyah secara khusus, atau Aisyah dan istri-istri Nabi lainnya, bukan hanya Aisyah saja. Tapi ini juga menceritakan tentang istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah. Ini dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai. Keempat, mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa asbabun nuzul. Di antara sekian banyak manfaat, inilah manfaat yang terpenting. Kita bisa mengetahui makna suatu ayat karena kita tahu asbabun nuzul. Contoh Al-Baqarah ayat 158. Al-Baqarah ayat 158 ini berbicara tentang Bukit Sofa dan Bukit Marwah.
Sebutkan sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Maksudnya adalah pada zaman sebelum datangnya Islam, ya, orang-orang kafir itu biasa ya melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian ketika sa'i ini tetap dilanjutkan, sebagian orang yang dulunya biasa mengerjakan sa'i dari Safa ke Marwah di saat mereka sebelum Islam ragu. Kalau ini memang dulu kami kerjakan, kenapa hari ini dikerjakan juga? Dulu kami mengerjakan sa'i itu dalam keadaan belum Islam. Sekarang kenapa ketika berislam kami juga mengerjakan? Maka dengan ayat ini dijelaskan tidak ada dosanya bagi orang mukmin mengerjakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Walaupun dulu sa'i itu pernah dikerjakan oleh orang-orang sebelum Islam. Nah, inilah dia. Jadi kata-kata tidak ada dosa itu bukan berarti sa'i itu dari Safa ke Marwah itu merupakan sebuah dosa, bukan. Ya. Tapi konteks ayat ini menceritakan kebiasaan mereka sebelum Islam, sekarang tetap dilanjutkan, dan ini bukan merupakan kesalahan, walaupun kebiasaan itu kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah mereka kerjakan sebelum. Dikemukakan bahwa Asim bin Sulaiman bertanya kepada Anas tentang Safa dan Marwah. Anas berkata, kami berpendapat bahwa tawaf antara Safa dan Marwah adalah upacara di zaman jahiliyah. Dan ketika Islam datang, kami tidak melakukannya lagi. Jadi ada sahabat yang enggan melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah karena ini sesuatu yang sebelum Islam atau di zaman mereka jahiliyah merupakan sebuah upacara. Maka turunlah ayat tadi ya, yang menegaskan hukum sa'i dalam Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Asim bin Sulaiman. Yang kelima, manfaat mengetahui sebab nuzul adalah dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidaklah diterapkan kepada orang lain. Contohnya Al-Baqarah ayat 224. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini dikemukakan ya berkenaan dengan sumpahnya Abu Bakar untuk tidak memberi belanja kepada Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah ini adalah orang fakir miskin yang hidupnya dibawa oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar bersumpah tidak memberi belanja lagi kepada pembantunya? Karena pembantunya Mistah itu ikut-ikutan memfitnah Siti Aisyah. Apa fitnahnya yang terjadi pada Siti Aisyah? Kejadiannya adalah Siti Aisyah diisukan selingkuh dengan salah seorang sahabat, sehingga Abu Bakar marah. Rasulullah juga hampir menceraikan. Maka Abu Bakar bersumpah dia. Orang-orang yang menyebar fitnah atau hadisul ifki, berita bohong itu atau hoax sekarang ini, ya, Abu Bakar bersumpah tidak mau membantu lagi. Kemudian ayat itu turun, ya, adalah teguran khusus. Ya, teguran khusus bagi siapa? Bagi Abu Bakar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij. Kemudian banyaknya nuzul dengan satu sebab. Banyak ayat itu turun, tapi sebabnya hanya satu. Misalkan pertanyaan kaum perempuan kepada Rasulullah tentang hijrah, keberadaan perempuan dalam Al-Quran tentang perang. Sebabnya tentang pertanyaan pada Rasulullah tentang hijrah dan tentang perang. Kemudian turunlah beberapa ayat. Yang pertama Al-Quran surah Al-Imran 195
menjelaskan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal seorang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian turun lagi Al-Ahzab 35, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatan dan seterusnya, ya. Disamakan oleh Allah dengan apa? Dengan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pertanyaannya satu, tapi yang turun beberapa ayat. Kemudian An-Nisa ayat 32. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu banyak dari sebagian lain, karena bagi orang laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya apa? Jika laki-laki beramal dapat pahala dari apa yang diamalkannya. Begitu juga perempuan. Nah, kemudian ada ayat turun, beberapa ayat, tapi mengenai satu orang. Siapa satu orang ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu orang, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ada beberapa atau 4 ayat yang menceritakan tentang dirinya. Yang pertama, Quran surah Luqman ayat 51, Quran surah Al-Fat 1, Quran surah Al-Baqarah ayat 180, dan ayat larangan khamar. Keempat ayat ini adalah berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bisa seperti itu. Ada satu pertanyaan, ayatnya banyak. Ada ayatnya banyak, tapi berbicara tentang satu orang. Demikian perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketujuh ini, ya, mengenai asbabun nuzul. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Saya tutup dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.